Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami berdua, kakak Bila dan adik aku yang ganteng ini, Atar. Kali ini aku akan membahas adab dalam menasehati seseorang. Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Namun menyampaikan nasihat tidak boleh serampangan dan sembarangan. Ada adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan nasihat kepada orang lain. Berikut ini beberapa adab yang hendaknya diperhatikan ketika menyampaikan nasihat. Yang pertama, nasihat didasari niat ikhlas. Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan kebaikan tidak diterima dan tidak dianggap sebagai amalan soleh kecuali jika dengan niat yang ikhlas. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang mendapatkan ganjaran sesuai niatnya. Orang yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan ganjaran sebagai amalan hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Orang yang hijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya sekedar yang untuk apa yang ia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 6953. Allah Ta'ala hanya menerima amalan ikhlas ditujukan kepada Allah semata, tidak berbuat syirik kepada Allah termasuk syirik dalam niat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. At-Tabari rahimahullah menjelaskan, sejumlah ulama tafsir dalam kalangan salaf di beberapa tempat telah mengatakan mutakun di sini maksudnya orang-orang yang menjauhkan diri dari kesyirikan. Tafsir At-Tabari. Yang kedua ya teman-teman, yaitu menasehati dengan cara yang benar sesuai syariat. Selain niat harus ikhlas, cara memberikan nasihat juga harus benar. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka amalkanlah amalan kebaikan dan jangan mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. As-Sadi dalam tafsirnya menjelaskan, maka amalkanlah amalan salih, yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Allah, berupa amalan yang wajib atau mustahab, dan jangan mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Maksudnya jangan ria dalam amalan, namun harus ikhlas mengharap wajah Allah. Maka ayat ini menggabung kedua syarat diterimanya amalan ikhlas dan mutabaah mengikuti tuntunan. Maka cara menasehati haruslah benar sesuai tuntunan syariat. Oleh karena itu dalam hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan tingkatan urutan dalam mengingkari kemungkaran. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Hadits ini menunjukkan bahwa ketika tidak kemampuan untuk mengingkari dengan tangan, maka tidak boleh nekat tetap melakukan pengingkaran dengan tangan, walaupun niatnya baik. Namun berpindah kepada cara selanjutnya, yaitu mengingkari dengan lisan. Ini mengisyaratkan wajibnya mengikuti tuntunan syariat dalam ingkarul mungkar dan juga dalam nasihat. Oleh karena itu para ulama menyatakan suatu kaidah penting. Tujuan tidak membolehkan wasilah atau cara kecuali dengan dalil. Yang ketiga adalah gunakan kata-kata yang baik. Dalam menyampaikan nasihat hendaknya menggunakan kata-kata yang baik, yaitu kata-kata yang penuh kelembutan dan hikmah. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam ketika akan memberi nasihat kepada Firaun. Allah berfirman,
Hendaknya kalian berdua ucapkan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah. Quran Surat Taha ayat 44. Padahal Firaun jelas kekafirannya dan kezalimannya. Bahkan ia mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Namun tetap diperintahkan untuk memberi nasihat yang lemah lembut. Maka bagaimana lagi jika yang dinasehati adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah? Celaan dan hinaan tidak menjadi halal ketika memberi nasihat kepada orang yang jatuh pada kesalahan. Celaan dan kata-kata kotor bukanlah akhlak seorang mukmin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara kotor dan suka bicara jorok. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1977, disahihkan Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 320. Dan janganlah menganggap remeh perkataan yang buruk dan menyakiti hati orang lain, karena bisa jadi perkataan itu bisa menyeret kita ke dalam neraka sangat dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbicara dengan perkataan yang dianggap biasa, namun akan menyebabkan ia masuk neraka 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2314, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Tirmizi. Yang keempat, yakni tabayun, cross-check berita. Hendaknya ketika memberikan nasihat kepada orang lain, tidak bertopang pada kabar yang tidak jelas dan simpang siur. Karena kabar yang tidak jelas atau simpang siur, bukanlah ilmu dan bukanlah informasi sama sekali. Orang yang menyampaikannya disebut orang yang melakukan kebodohan. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah atau telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Maka hendaknya cek dan recheck, klarifikasi dan konfirmasi, sebelum beranjak untuk memberikan nasihat. Orang yang mempercayai dan menyampaikan semua yang ia dengar tanpa cek dan recheck, klarifikasi dan konfirmasi, maka ia seorang pendosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang telah berdosa jika menyampaikan seluruh yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim nomor 5.